Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi washabbi ajmain. Pemirsa yang berbahagia, dikisahkan di dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat yang sowan kepada Rasulullah Muhammad SAW sambil berkata, "Ya Rasulullah, saya telah berbuat maksiat. Semoga engkau berkenan untuk mensucikan diriku." Maka ketika orang ini menghadap Rasulullah, kemudian Rasulullah balik bertanya, "Kemaksiatan apa yang engkau lakukan?" Maka orang laki-laki ini kemudian menjawab, "Bagaimana mungkin aku cerita tentang kemaksiatan itu kepadamu? Tentu aku akan malu mengatakannya." Maka Rasulullah Muhammad SAW bertanya, "Kenapa engkau malu untuk menceritakan kemaksiatanmu itu kepadaku, sementara engkau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Maka Rasulullah kemudian marah dan memerintahkan orang ini untuk keluar dari rumahnya, sehingga Rasulullah sampai mengatakan, "Berdirilah agar kami yang ada di sekelilingmu ini tidak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Apa yang terjadi? Kemudian lelaki itu keluar sambil merasa putus asa dan merasa rugi dan bahkan menangis di sisi Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian akhirnya malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Muhammad SAW sambil berkata, "Wahai Muhammad, mengapa engkau memutuskan harapan seseorang yang telah berbuat maksiat, sementara dia berkeinginan sekali agar dosanya yang banyak itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan amalan yang dia kerjakan dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Jibril, apa penebus dosa yang dia lakukan? Maka Sayyidina Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ketika orang laki-laki ini masuk rumahnya dan anaknya menjumpainya, lalu orang laki-laki ini memberikan makanan dan sesuatu yang menyenangkan bagi anaknya, maka anaknya merasa gembira. Maka dengan kegembiraan anak itu merupakan penebus dosa baginya. Oleh karena itu pemirsa yang berbahagia, dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran bahwa seorang laki-laki yang dengan susah payah mencari rezeki yang halal untuk anak-anaknya, dan ketika dia sampai di rumah, anaknya menjumpai orang tuanya untuk meminta sesuatu, anaknya merasa gembira atas pemberian yang dilakukan oleh bapaknya, ternyata menyenangkan hati anak karena telah memberi sesuatu, itu menjadi penebus dosa bagi seseorang. Maka di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman kepada kita, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim." Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu adalah merupakan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingatlah, wallahu indahu ajrun adzim, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat pahala yang sangat mulia. Maka kesediaan kita untuk mencari nafkah yang halal yang kita berikan kepada keluarga kita, ternyata itu menjadi penebus dosa bagi kita semuanya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.
hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di lain kesempatan. Akhirnya wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.